Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa memuji Allah sebagai ucapan syukur dan sebagai ucapan penghambaan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga marilah senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Adapun judul khutbah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah keutamaan berkorban. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, kembali dari ayat yang saya bacakan tadi, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang-orang yang membencimu dialah terputus dari rahmat Allah. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, awal dari pengorbanan yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam setiap hari raya Idul Kurban selalu mengorbankan 1000 ekor unta setiap tahunnya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berkurban 1000 ekor unta, begitu juga sapi, begitu juga kambing, sehingga para malaikat penjaga aras merasa kagum atas pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Terlintas di dalam hati Nabi Ibrahim alaihi salam, jangankan unta, jangankan sapi, jangankan kambing saya korbankan, anak pun kalau Allah menyuruh saya mengorbankan, saya akan korbankan. Kenapa Nabi Ibrahim berkata demikian?
Karena Nabi Ibrahim alaihissalam selama setelah dia nikah sampai Nabi Ibrahim alaihissalam berumur, ada mengatakan 75 tahun, ada yang mengatakan umurnya Nabi Ibrahim berusia 90 tahun. Harta benda diberikan Nabi Ibrahim, jabatan diberikan Allah, tetapi satu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Nabi Ibrahim dialah manusia yang terkaya, tapi satu tidak diberikan. Nabi tidak pernah minta kepada Allah harta, yang setiap waktu, setiap salatnya, setiap ada kesempatan memohon kepada Allah, yang selalu dia minta, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah kami anak yang soleh. Bukan harta yang diminta Nabi Ibrahim. Makanya harta yang paling tertinggi dari sekian harta adalah anak. Karena diberikan harta benda, fasilitas, tetapi tidak diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang selalu, yang tidak pernah berhenti memohon kepada Allah adalah anak yang soleh. Berapa tahun Nabi Ibrahim mohon? 90 tahun. 90 tahun tidak pernah terputus-putusnya doanya Nabi Ibrahim memohon anak. Bahkan istrinya pun yang bernama Siti Sarah melihat suaminya betapa menginginkan anak, sehingga dia mencarikan istri kedua yang lebih muda daripada dia. Maka dia dinikahkan dengan yang bernama Siti Hajar. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah nikah dengan Siti Hajar, baru dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Hajar mengandung, Siti Sarah juga mengandung. Mungkin kalau istri kita sekarang ini, kalau ada menyesal saya menikah, seandainya saya tahu saya akan hamil juga. Tetapi itulah Allah Subhanahu wa taala merahasiakan yang namanya harta, yang namanya rezeki, baik berupa harta, begitu juga berupa anak. Apa dibalik Rabbi habli minas solihin? Dua istrinya Nabi Ibrahim ini, Siti Sarah dan Siti Hajar, semua melahirkan Nabi. Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak, Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail. Semua Nabi. Dan setelah itu, setelah menginjak anaknya berumur sudah masuk remaja. Kalau orang mengatakan sekarang kalau orang sudah berumur tingkat SD atau SMP, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Dalam mimpinya diperlihatkan disuruh mengorbankan anaknya yang bernama Ismail, sehingga Nabi Ibrahim mengatakan bahwa apakah ini perintah betulan atau cuma bunga-bunga tidur. Mimpi lagi pada malam kedua, sama seperti mimpi pertama. Sampai malam ketiga itu dikatakan taruh berpikir-pikir, apakah betul ini dari Allah atau dari iblis. Ternyata dari tiga mimpinya dia mengatakan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil anaknya, bermusyawarah dengan anaknya. Sebagai anak yang soleh, dia bertanya Nabi Ibrahim kepada anaknya, wahai anakku Ismail, saya bermimpi 3 malam berturut-turut anak. Saya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan dirimu. Bagaimana pendapatmu? Mungkin kalau anak kita ditanya seperti itu, mungkin lebih duluan dikorbankan orang tuanya daripada anaknya. Tapi karena anak yang saleh, apa jawaban Nabi Ismail? Wahai ayahandaku, laksanakan perintah Allah, insya Allah ayahanda mendapatiku anak
termasuk orang-orang yang sabar. Itulah makna Rabbi habli minas solihin. Jamaah Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah, sehingga dilaksanakanlah perintah itu. Diambillah pakaian yang terbagus, baru dia minta izin kepada ibunya. Dia berjalan di padang Arafah, padang yang sangat luas. Disitulah digoda oleh iblis. Wahai Ibrahim, mimpimu itu tidak benar, itu bunga-bunga tidur. Jangan kamu laksanakan. Masa yang kamu 90 tahun kamu inginkan anak, tiba-tiba disuruh kurbankan, itu tidak benar. Maka Nabi Ibrahim mengambil batu dan melempar iblis itu. Tidak berhasil digoda Nabi Ibrahim. Didatangi istrinya yang bernama Siti Hajar. Wahai Siti Hajar, kamu tahu enggak, anakmu Ismail dibawa oleh ayahandanya itu mau dikurbankan. Masa kamu tega membiarkan? Apa jawaban Siti Hajar? Jangankan anak saya, kalaupun saya diminta untuk dikurbankan, saya juga siap. Maka di situ juga Siti Hajar mengambil batu dan melempar dengan Bismillahi Allahu Akbar. Tidak berhasil digoda suaminya, digoda istrinya. Didatangi anaknya yang bernama Ismail. Wahai Ismail, kamu harus melawan, tidak benar ini bahwa kamu akan dikurbankan. Sehingga Nabi Ismail juga ambil batu dan melempari, kena matanya iblis, sehingga matanya iblis buta. Jadi iblis sudah tidak berlihat, sisa satu matanya karena dilempar oleh Ismail AS. Itulah menandakan orang yang melaksanakan haji melempar 3 jumrah, 4 pertama, kedua dan ketiga. Itu makna yang dilempar adalah itu iblis ketika digoda Nabi Ibrahim, digoda Siti Hajar, digoda Nabi Ismail. Jamaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, setelah itu dilaksanakanlah perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia letakkan, dia asap pedangnya, dan sebelum diterbangkan Nabi Ismail, Ismail berkata kepada ayahandanya, wahai ayahandaku, tutuplah mataku. Dan kedua, apa permohonannya? Nabi Ismail alaihissalam, jangan biarkan anak-anak kecil, anak-anak muda ada di depan rumahku. Jangan sampai yang menyebabkan mengingat ayahanda kepada saya, maka sia-sialah pengorbanan. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, setelah itu Jibril kagum melihat seorang ayah dan seorang anak yang begitu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah patuh dengan perintah Allah, anak patuh kepada orang tuanya Ismail alaihissalam. Maka para malaikat yang menyaksikan membaca Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Setelah itu Nabi Ibrahim menyahut la ilaha illallah wallahu akbar. Lantas disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah asbab kenapa kita bertakbir Allahu Akbar. Siapa yang pertama mengucapkan itu adalah Jibril. La ilaha illallah adalah Nabi Ibrahim. Dan setelah Allahu Akbar walillahil hamd adalah Nabi Ismail alaihissalam. Jamaah Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah, maka dikiranya setelah itu digesrek, potonglah. Lantas Allah perintahkan Jibril untuk menggantikan Ismail dengan seekor domba. Maka yang terpotong lehernya adalah domba. Kita tidak disuruh untuk mengorbankan anak kita. Yang kita disuruh adalah mengorbankan
sifat kebinatangan yang ada pada diri kita, sifat kesombongan terhadap diri kita. Olehnya itu, yang mempunyai kelebihan harta, kata Rasulullah, siapa yang mampu untuk berkorban pada hari raya Idul Kurban, dia tidak melaksanakannya, maka janganlah kamu mendekati tempat ibadahku. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, olehnya itu salah satu ibadah yang setelah yang fardu adalah berkurban. Makanya di situ fasalli li rabbika wanhar. Ketika kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, ada yang membenci tentang perlakuan kita, itulah yang terputus dari rahmat Allah, terputus hubungannya dengan Allah, dan terputus dengan hablu minan nas, hubungannya dengan sesama manusia. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, maka disinilah kenapa fasalli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Disejajarkan betapa pentingnya salat dan betapa pentingnya kita berkurban. Sejajarkan ketika kita salat, laksanakan salat, dan kita juga disuruh berkurban. Satu ayat ini berarti ini adalah suatu kewajiban bagi yang punya kemampuan. Olehnya itu tentunya kita harus memperberangkan, baik sebagai pegawai kita harus korbankan, dan memang harus kita perberangkan. Insya Allah itulah Allah akan menggantikan, dan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas pengorbanan yang kita lakukan. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan motivasi untuk senantiasa berniat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan melalui berkurban, dan mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama adalah salat 5 kali sehari semalam, dan setelah itu mendekatkan diri kita kepada Allah dengan kepada habdu minan nas, kepada sesama manusia adalah dengan berkurban. Barakallahu li wa lakum adim wa dafani wa yakim fihi min al-ayati wa sikil hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu samii'un alim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya